Assalamualaikum, selamat pagi solih-solihahnya ustazah semua. Sudah siap belajarkah hari ini? Hari ini kita belajar tentang bersuci atau toharo. Toharo sama dengan bersuci. Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Tahukah kalian apa saja alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk mensucikan diri? Alat bersuci diantaranya air, ada batu, ada tisu, daun, dan juga kayu. Alat-alat tersebut yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Macam-macam air untuk bersuci, diantaranya air hujan, air sumur, air es atau salju, air sungai, air laut, mata air, dan juga embun. Macam-macam najis. Macam-macam najis ada 3 sayang. Yang pertama najis berat atau najis mughalladho. Yang kedua najis sedang atau najis mutawassithah. Yang ketiga najis ringan atau najis mukhaffafah. Untuk najis berat atau mughalladho yaitu najis anjing dan babi, misalnya terkena darah atau air liurnya. Cara mensucikannya, dibersihkan dengan air yang suci sebanyak 7 kali. 1 kali dicampur dengan tanah yang suci. Najis sedang atau mutawassithah yaitu najis pertengahan atau najis selain najis mughalladho dan najis mukhaffafah. Contohnya kotoran manusia dan hewan, nanah, arak, muntah, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Najis yang ketiga yakni najis ringan atau mukhaffafah, yaitu berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih meskipun bukan di air yang mengalir. Tata cara bersuci antara lain: untuk hadas kecil, kita dapat bersuci dengan wudhu atau tayamum. Untuk hadas besar, kita dapat bersuci dengan mandi. Dan untuk buang air, kita bisa bersuci dengan istinja. Apa sih wudhu, mandi, tayamum, dan istinja itu? Yuk simak. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Kita biasanya melakukannya sebelum melaksanakan sholat atau beribadah. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Selanjutnya, tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu, mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air, saat berada di tempat yang tidak ada air, atau sedang dalam perjalanan jauh dengan kendaraan umum. Selanjutnya ada mandi. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan apabila berhenti dari haid dan nifas, mandi Jumat, memandikan mayat, orang kafir, atau mu'alaf. Untuk selanjutnya ada istinja. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan kotoran dengan menggunakan tisu. Ada buang air. Yang pertama,
Gunakan kaki kiri saat masuk kamar kecil sambil membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan besar laki-laki dan perempuan. Yang kedua, gunakan kaki kanan saat keluar kamar kecil sambil membaca doa. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkanku. Adab yang ketiga yakni gunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil. Beristinjalah sampai bersih. Gunakan tangan kiri ketika beristinja. Selesai beristinja, bacalah doa. Gimana sih bunyi doanya? Allahumma hassin farji minal fawaqishi wa tahhir qalbi minan nafaqi. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari perbuatan munafik dan peliharalah kemaluanku dari segala kekejian. Dan yang terakhir ada manfaat bersuci. Manfaat bersuci diantaranya yang pertama menjaga kesehatan, lalu menjaga kebersihan, yang ketiga terhindar dari penyakit, dan yang keempat hidup akan selalu bersih. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk bab 2, yaitu wudhu. Namun sebelumnya, ayo kita tepuk wudhu bersama-sama. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Prok prok prok. Kumur-kumur basuh hidung, cuci muka. Prok prok prok. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Prok prok prok. Selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah yang sedang dilakukan oleh seorang anak pada gambar di atas? Coba kamu sebutkan gerakan apa saja yang dilakukannya. Apakah kamu sering melakukan hal itu? Kapan kamu melakukan hal itu? Jika kamu sholat akan tetapi sebelumnya tidak berwudu, bagaimana pendapatmu? Sekarang Ustazah jelaskan gambar di atas. Anak sedang berwudu. Wudu dari bahasa Arab al-wudu, artinya bersih dan baik. Wudu adalah membasuh anggota badan menurut syarat dan rukunnya untuk bersuci dari hadas kecil. Wudu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Sebelum melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran, wajib berwudu terlebih dahulu. Wudu adalah syarat sahnya sholat. Hal-hal yang membatalkan wudu, yang pertama, buang air kecil atau besar, tidur hingga tidak sadar lagi, keluar angin atau kentut, hilang akal karena gila atau pingsan, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Berikutnya ada doa niat berwudu, kalian baca bersama-sama ya. Kemudian ada doa juga setelah wudhu, kalian baca bersama teman-teman. Dan jangan lupa tugasnya diselesaikan juga ya bersama keluarga atau ustazah. Sekian dari ustazah. Wassalamualaikum.